yang ngomong Ikan. mualaf. Iya, ngomong Bule mualaf. sakit hati bro. Wih, gila men. Saya mau nanya nih kepada Mbak Dita dan juga Mas Mario, ada nggak sih yang berbeda ketika sebelum hijrah dan setelah hijrah, baik di lingkungan maupun kesehariannya? Mungkin bisa diceritakan ya? Waduh, buka kartu dong. Nggak, yang baik-baik aja. Tapi kalau ditanyain tentunya Bismillahirrahmanirrahim tentunya berbeda sekali gitu. Berbedanya dari cara kita menyelesaikannya juga beda. Jadi kita ini datang dari latar belakang yang sangat berbeda gitu. Kalau saya hitam dia pasti putih gitu. Kita nggak pernah ketemu sisi abu-abunya. Bahkan dulu waktu pas lagi kita masih masih sering keluyuran gitu tuh kan hal-hal kecil ya gitu. Misalnya urusan musik aja gitu ya. Itu apa yang saya pasang itu pasti bikin dia marah. Jadi bukan masalah nggak suka nih. Saya pasang lagu itu dia marah. Marahnya kenapa? Karena lagu yang saya pasang itu dia benci. Begitu juga sebaliknya, lagu yang dia pasang saya yang marah gitu. Jadi segitu jauhnya latar belakang kita gitu. Sehingga ketika menghadapi satu konflik solusinya juga pasti beda. Karena dua-duanya betul-betul mempunyai preferensi yang sangat berbeda. Betul. Saya orangnya idealis, dia realistis, gitu. Saya merasa oke ini semua harus begini. Dia bilang nggak bisa lah situasinya nggak kayak begitu. Itu jadi selalu menjadi solusi yang sangat berbeda. Lalu sebelum kita belajar agama gitu ya, kita tuh selalu merasa pendapat saya lebih benar, pendapat dia lebih benar, gitu kan masing-masing benar nggak? Ibu-ibu kan pasti kan bilang harusnya tuh suami tuh pengertian dong, benar nggak? Tapi kan memang itu pertimbangan kita secara manusiawi gitu. Dan suami juga bilang kan, nih istri harusnya ngerti dong, gimana sih suami capek kerja, gitu. Nah, akhirnya nggak akan menemukan titik tengah. Nah, ketika kita mulai belajar, kita menemukan nih satu perspektif di mana, oh ternyata kalau menurut saya benar, belum tentu menurut dia benar. Dimana begitu juga sebaliknya, menurut dia benar, belum tentu menurut saya benar, gitu. Lalu terus bagaimana caranya untuk mencari penengah ini, gitu. Nah penengahnya, insya Allah kita dapat ya, masya Allah dari guru-guru ini, salah satunya Ustadz Fatih, bahwa ketika kita berusaha untuk mencarikan solusi untuk masalah hidup kita di dunia, jangan pakai aturan kita, karena apa? Ternyata tadi sudah disepakati kan gitu. Menurut saya benar, belum tentu menurut dia benar. Lalu bagaimana solusinya? Nah solusinya ada dalam ajaran agama Islam, di mana hak suami diatur, hak istri diatur. Dan kewajiban suami juga diatur, kewajiban istri juga diatur. Jadi bukan kewajiban hak laki-laki atau perempuan. Karena kan kalau yang diatur di dunia kan begitu kan, betul. Laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ini kan hak dan kewajiban suami istri, solusinya bagaimana? Itu yang pertama kali kita jadikan acuan karena oh ini pasti benar nih, gitu. Betul. Karena kalau regulasi saya bisa jadi salah, regulasi dia bisa jadi salah juga gitu. Nah kalau yang dari Quran dari Islam ini pasti benar nih, gitu kan. Sehingga waktu itu juga lanjutannya dari Ummu Sajat ya, dari istri Ustadz ya. Ya gitu ya, maksudnya Masya Allah saya ini dapatnya dari istri Ustadz Fatih juga gitu. Beliau pernah sampaikan ke kami gitu waktu kita lagi belajar. Kadang-kadang tuh kita suka sibuk memikirkan hak yang harusnya kita dapatkan gitu. Saya kan berhak begini, saya kan berhak begitu banyak kan gitu. Orang-orang tuh sering menuntut haknya. Hak saya ini, hak saya itu gitu kan. Nah, sementara orang itu suka lupa terhadap kewajiban yang harus ditunaikan gitu. Biasanya terlalu fokus kepada hak yang harus dituntut sama kita. Kita lupa apakah kita udah betul-betul full menunaikan kewajiban kita gitu. Sementara kalau setiap orang fokus kepada kewajiban apa yang harus ditunaikan, mudah-mudahan sih nggak akan terjadi konflik lah gitu loh istilahnya. Masalahnya hak itu ternyata tidak akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah gitu ya Ustadz ya. Nah karena kan Allah akan bertanya apa saja yang sudah kamu lakukan terhadap apa yang kamu tanggung, maksudnya kayak seorang ibu gitu, tanggung jawabnya kan anak-anak, misalnya suami, apa saja kewajiban yang sudah kamu tunaikan nanti sama keluarga kamu, begitu pula setiap orang kan pasti punya perannya masing-masing. Nah coba kalau kita fokus dengan itu, mudah-mudahan sih akan mengurangi banyak konflik yang sering terjadi gitu, walaupun emang itu susah banget ya ibu-ibu, saya nggak bohong, maksudnya dalam menjalani rumah tangga, dalam menjalani aturan-aturan Allah itu ujiannya, wah subhanallah gitu. Wow. Ujiannya tuh kesabarannya harus ekstra gitu. Terus harus betul-betul kita fokus juga sama apa tujuan kita gitu. Seringkali kita
godaan-godaan setan itu kan emang sulit banget ya gitu untuk dihindari gitu. Padahal itu cuman bisikan. Kalau kita bisa pelajari bahwa setan itu nggak bisa apa-apa lagi. Mereka tuh cuma bisa bisik-bisikin aja kok. Mereka kan cuma hanya membisik-bisikan hati kita. Tapi ya karena lemahnya hati ini makanya berdoa terus sama Allah, mudah-mudahan selalu dikasih kekuatan, kemudahan. Walaupun emang berat sih, harus diakui tidak mudah gitu loh untuk menjalani aturan Allah. Iya, tapi kalau misalnya dibilang mudah, hadiahnya pasti piring cantik, Bu. Oh iya benar, bukan Bener surga, nggak? benar. Kalau hadiahnya surga, ya susah. Bener nggak? Usikum nafsi bitaqwallah. Ya, itu Baik. memang Nah, diwawa. kalau ngomongin masalah hijrah, tentu pasti yang tadi ngomongin konflik ya, pasti ada aja tantangan internal dan eksternal kan. Nah, kalau ketika hijrah Mas Mario dan Mbak Dita itu banyak nggak tuh konflik yang terjadi di lingkungan juga, apa dari keluarga, dari lingkungan teman-teman public figure juga. Itu seperti apa respon dengan perubahan nih yang sekarang dialami? Wah. Keberatan kan nanya? Kalau saya jujur aja ya, ujian saya pertama suami saya sendiri. Oh. Bapak ujian keberapa, Pak? Itu bener loh, ujian hijrah saya, ujian hidup saya kayaknya tuh mungkin pintu surga saya emang bener-bener dari suami saya. Mau nangis deh jadi. Beneran emang kayaknya tuh yang namanya surga itu kan pasti susah ya untuk diraih gitu ya. Betul, betul. Setiap orang itu kan pasti punya ujiannya masing-masing. Yang kayaknya yang paling berat buat saya itu ya suami saya gitu. Dari awal saya belajar gitu, ujian-ujian itu selalu datang dari suami saya sendiri gitu. Karena alhamdulillahirrahmanirrahim mungkin berkat doa ibu-ibu semua di sini juga, berkat doa orang tua kami semua gitu. Ya alhamdulillah suami saya bisa ada di sini dan dalam posisi yang seperti sekarang ini gitu kan. Walaupun kami nggak bilang kami udah sempurna gitu, tapi prosesnya tuh tantangan tuh awalnya tuh kalau buat saya sendiri tuh justru dari suami saya awalnya. Kalau Mas Mario sendiri seperti apa Mas Mario? Nah, itu dia. Mungkin karena emang surroundingnya udah dibuat gitu ya, emang Masya Allah. Jadi istri udah mempelajari duluan gitu, udah ketemu sama teman-temannya. Jadi saya tinggal masuk gitu, saya tinggal datang, udah ada teman-temannya, udah ada gurunya, udah ada tempatnya, udah ada support sistemnya gitu. Jadi yang pertama kali datang dari saya ya tentunya kan dari diri sendiri. Betul. Ngelawan dimana banyak sekali kondisi-kondisi yang dari dalam tuh nyerang gitu. Nyerang tuh emang bener gini tuh apa segala macam gitu. Sampai akhirnya dari luar mulai datang. Nah kalau dari dalam itu dibilang mudah ya enggak gitu. Tapi mungkin kita musuhnya ya diri sendiri gitu kan. Tapi giliran dari luar itu musuhnya orang lain dan diri sendiri. Jadi ketika kita udah mulai belajar, kita tuh udah segala macam perspektif udah menyudutkan kita ya Bu ya. Dari mulai yang kayak tuh Mario sama Dita aneh sekarang, sampai akhirnya nih Mario sama Dita kayaknya sekte deh gitu. Udah sampai ke level itu karena lucunya gini, kalau misalnya yang dari eksternal ya, nanti kita masuk ke internal. Dari yang eksternal itu ibu-ibu kan tahu kan Fenita Ari ya, tahu. Istrinya, hafal banget, alhamdulillah. Fenita itu padahal dia insya Allah dapat hidayahnya sendiri, nyari perjalanan mencari ridho Allahnya sendiri, terus apalagi semuanya sendiri ya, mungkin bukan sendiri secara personal bersama Ari Untung sama suaminya, tapi tidak ada hubungannya sama kami gitu. Nah tapi ada satu situasi waktu itu teman kita bikin pengajian juga di Masjid As-Salam sektor 3. Nah itu teman kita mulai datang kajian. Teman saya ini masih di dunia showbiz lah, di dunia saya yang sebelumnya gitu. Dia itu mulai sering datang kajian, terus sering ketemu sama saya, sering posting gitu. Kalau kita bareng kan biasa ya, kita kalau datang ketemu foto-foto, posting, terus dilihatlah sama temannya dia gitu. Temannya dia ini akhwat, dia bilang, maaf ya bahasanya, lo tuh sering ngaji-ngaji sama Mario sama Dita ya gitu. Iya, emang kenapa? Jangan. Kenapa emang? Mereka tuh sekte tau gak sih? Hah, sekte kenapa? Itu lihat tuh temen gue tuh sering main sama dia. Akhirnya jadinya tuh jadi sama-sama kayak mereka itu. Siapa temen lo? Ya Fenita Ari itu. Loh emang kenapa? Iya gara-gara Fenita udah mulai sering main sama Mario sama Dita, itu tuh sekarang jadi
jadi gitu deh, sekarang jadi Islam aneh-aneh gitu. Oh. Padahal dia kena air panasnya sendiri gitu. Padahal dia kan kalau buat Venita kan, ya Allah ini air mendidih aja di paha saya rasanya kayak begini, apalagi api neraka ya gitu. Itu mah urusannya sendiri. Iya, urusan gitu nggak ada urusannya sama kita. Tapi karena dia sering main sama kita, akhirnya dibilang tuh Mario sama Dita kayaknya sekte tuh. Gitu. Jadi akhirnya pas kita tanya juga sama Ustadz Fatih gitu, dibilangin emang oh iya ternyata kalau berusaha untuk hijrah itu pasti ada cobaannya. Pasti ada cobaan. Kalau mulus-mulus aja berarti jalan hijrahnya perlu diperhatikan lagi gitu ya Ustadz ya. Karena hijrah itu nggak akan pernah gampang. Kalau gampang hadiahnya tadi piring Betul, cantik. piring cantik sih kan sama. Wallahu alam bisawab. Nah cuman kalau pas lagi kita ke internalnya, saya mendapat banyak pukulan alhamdulillah, dan itu juga dapatnya dari istri. Salah satunya adalah gini, kita selalu mempertanyakan gitu, oh ini kenapa begini Quran ini itu apa segala macam, kok Islam kayak begini ya ribet apa, wah segala macam lah dengan logika liberal kami gitu, dengan kesekuleran kami gitu. Tapi satu hal yang belum pernah ditanyakan kepada diri kita sendiri gitu, kenapa kita jadi orang Islam? Oke. Gitu. Iya. Mohon maaf nih, misalnya kalau kita tanyakan ya kepada diri kita masing-masing ya ibu-ibu, kalau ditanyain kenapa jadi orang Islam? Ayo, Bu. Kalau nauzubillah min zalik, Islam yang kita anut ini salah, yang benar itu yang lain Islam gitu. yang lain. Apakah kita masih mau terusin belajar agama Islam ini? Nah, kebanyakan bahkan saya pun waktu itu ketika dipertanyakan kenapa jadi orang Islam, jawabannya keturunan. Oke. Karena orang tua saya Islam. juga Islam. Lah kalau orang tuanya salah dan agamanya salah, ini masih mau terusin nggak? Gitu. Lucunya kalau menurut ustadz kita, kok yang lain dikritisi, giliran agama nggak dikritisi. Misal beli susu, ya kan beli susu, ini susunya bagus nggak ya? Ini gitu. Gorengan dikasih ke anak, aduh ini minyaknya banyak apa? Semua dikritisi. Gitu. Tapi giliran agama enggak gitu. Nah waktu itu dapat dari istri, datang kajian, itu buat saya pukulan telak tuh. Waktu itu dia datang ke apa Bu, Gandaria Bu, yang orang New Zealand itu. Ya mualaf. Dia ngasih, dia orang bule mualaf, dia ngomong kenapa alasan dia berislam, dan itu sangat bikin pukulan kencang buat saya. Dia bisa jawab kenapa dia jadi orang Islam. Saya nggak bisa. Kan malu ya gitu, dari kecil orang Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak pernah tahu alasannya kenapa jadi orang Islam. Sampai akhirnya saya tanya sama dia, emang jawabannya apa? Dia bilang jawabannya ada di dalam Quran. Apa itu? Ali Imran ayat 85. Sebelah mana tuh? Sebelah kiri. Sebelah Sebelah tengah kalau di tablet. Tablet. Tergantung ya. Iya. Gesernya ke atas atau ke bawah. Nah, iya. mungkin kita baca sedikit ya gitu ya. Boleh. Artinya aja. Dan ini sangat memukul saya, mungkin ibu-ibu kalau misalnya ada yang mau baca juga silakan. Al-Imran ayat berapa tadi? Mas Mario? 85. Ayat 85. Ya. Apa? 85. Oh gitu caranya. Nih. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ulang ya. Diulang. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Dulu saya orangnya benar-benar kayak suka membandingkan agama apa segala macam. Tapi memang satu hal yang saya buktikan pasti bahwa ini kan ghairul islami gitu, disebut Islamnya. Jadi ada sebuah agama bernama Islam, itu disebutin dalam Quran. Dalam kitab yang lain saya nggak pernah temuin. Gitu, bahwa ada sebuah agama namanya yang ini, yang itu, yang ini, yang itu nggak ada sebutannya. Nah ini kan pukulan telak banget kan, barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Yang ngomong mualaf. Iya, ngomong Bule mualaf. sakit hati bro. Wih, gila men. Sakit hati tuh kok. Dia tahu, gua nggak Iya. tahu gitu, dari kecil pada orang Islam itu sakit hati bener gitu.